Salam sejahtera kepada Bapak Ibu, kepada penonton dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada topik yang sama, pada tema yang sama, membangun karakter Kristiani. Karena yang kita harapkan adalah karakter ini benar-benar terbentuk setelah kita menjadi orang Kristen. Nah, dari tema ini saya kembangkan lagi menjadi 7 judul yang berbeda, menjadi mini seri, tapi semuanya itu berkaitan. Kita lihat ke-7 mini seri tersebut. Pentingnya pertobatan, menjadi manusia ciptaan baru, karakter, perkataan, perbuatan, dan pikiran, dilahirkan dari air dan roh, yang berkarakter baik pasti diberkati. Ada penghakiman atas karakter manusia dan karakter berkaitan dengan keselamatan. Nah, dari ke-7 topik tersebut, 7 judul tersebut, kita sudah membahas pentingnya pertobatan, dan yang akan kita kupas saat ini adalah menjadi manusia ciptaan baru. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sebelum dan sesudah Kristen, apakah benar-benar terbentuk menjadi manusia yang baru, manusia yang memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan? Kita akan masuk ke dalam pembahasan judul yang kedua ini. Membangun karakter Kristiani menjadi manusia ciptaan baru. Langkah awal menjadi Kristen menurut saya bukanlah percaya kepada Yesus, melainkan pertobatan. Itu sudah saya singgung sedikit pada judul pertama. Proses untuk menjadi orang Kristen itu dimulai dari pertobatan. Dan yang namanya pertobatan itu mencakup beberapa aspek. Kita lihat, sebelum Kristen, lihat gambar animasi yang saya berikan. Sebelum Kristen hitam, gelap, dan sesudah menjadi Kristen berubah menjadi putih dan juga punya sinar yang melingkupi orang tersebut. Nah, ini jelas sekali berbeda. Walaupun orangnya sama sebelum menjadi Kristen dan sesudah menjadi Kristen, orangnya sama, tapi muncul satu sosok yang baru. Inilah yang saya sebut sebagai ciptaan yang baru. Dan ketika kita berbicara tentang pertobatan, memiliki 4 aspek. Pertobatan dalam sisi agama, dalam sisi perkataan, sisi perbuatan, dan juga dalam sisi pikiran. Nah, 4 hal ini harus diperbaharui. 4 hal ini harus dilakukan pertobatan. Dengan demikian, baru akan menjadi manusia ciptaan yang baru. Setelah kita menjadi orang Kristen, apakah ada perubahan di dalam hal perkataan kita, perbuatan kita, dan juga pikiran kita? Masalahnya, apakah ada perubahan di sini? Nah, jika tidak ada perubahan, berarti engkau gagal di dalam pertobatan. Engkau belum bisa menunjukkan kekristenan itu di dalam kehidupanmu. Nah, jika ada perubahan ke arah yang positif, berarti Anda telah menjadi manusia ciptaan yang baru melalui proses pertobatan. Nah, jika tidak ada perubahan di dalam perkataanmu, perbuatanmu, pikiranmu, sebelum percaya kepada Yesus engkau begini, dan sesudah percaya Tuhan Yesus engkau tetap begini, maka engkau gagal di dalam pertobatan. Sehingga banyak sekali orang Kristen sebenarnya yang memiliki status Kristen tapi tidak memiliki karakter Kristen. Memiliki status Kristen itu hanya di KTP. Di KTP tercantum orang Kristen, orang Katolik, tapi faktanya tidak mencerminkan bahwa dirinya itu adalah pengikut Kristus. Artinya KTP Kristen tanpa pertobatan. Itu sayang sekali kita kalau sampai seperti itu. Pertobatan yang benar akan sangat menentukan karakter seseorang. Karena jika pertobatan itu gagal, maka gagal di dalam pembentukan karakter tersebut. Pertobatan adalah langkah awal untuk menjadi orang Kristen. Namun faktanya banyak orang, bahkan maaf kata termasuk hamba-hamba Tuhan, yang gagal di dalam hal pertobatan. Bayangkan, hamba Tuhan tapi gagal di dalam pertobatan. Karena itulah Rasul Paulus pernah mengatakan kepada seorang pendeta muda bernama Timotius. Di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu
Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan engkau. Dengan sangat jelas Paulus katakan kepada anak didiknya, pendeta muda itu, awasi dirimu. Apakah karaktermu sudah mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan? Nah, jika hamba Tuhan saja bisa gagal di dalam pertobatan, apalagi orang-orang Kristen umumnya atau jemaat umumnya, maka tidak heran pertobatan itu begitu penting, merupakan hal yang sangat-sangat krusial. Akibat tidak ada pertobatan yang benar, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perkataan, perbuatan, dan pikiran sama seperti orang-orang dunia. Sebelum engkau percaya Tuhan Yesus, karaktermu, perkataan, perbuatan, pikiranmu begini, dan sesudah percaya Tuhan Yesus juga sama seperti itu. Karena itulah mestinya yang namanya pertobatan itu harus ada perbedaan sebelum engkau percaya Tuhan Yesus dan sesudah engkau percaya Tuhan Yesus. Maka baru akan tercipta menjadi manusia ciptaan baru. Manusia lama sudah mati dan kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Nah, kita lihat gambar animasi ini. Ini adalah pertobatan yang gagal. Oke, ini pertobatan yang gagal artinya tidak ada perubahan. Sebelum Kristen karakternya begini, dan sesudah Kristen karakternya juga sama. Artinya orang tidak melihat ada perubahan di dalam hidupmu. Maka banyak orang yang tersandung, nggak mau jadi Kristen. Kenapa di dalam satu keluarga ada satu Kristen, yang lain tidak bisa dikristenkan? Kenapa? Karena yang sudah Kristen ini tidak bisa mencerminkan dirinya sebagai Kristen, tidak bisa memberikan dampak kepada yang belum Kristen. Sehingga di dalam satu keluarga dia sendiri yang Kristen sampai mati. Bahkan ada suami Kristen, istri nggak Kristen. Atau istri Kristen, suami tidak Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada perubahan di dalam dirimu. Sehingga orang-orang yang sekelilingmu tidak menganggap Kristen itu agama yang istimewa. Karena tidak memberikan dampak. Padahal bukan ajaran Kristennya yang tidak bagus, tapi diri kita sendiri yang gagal di dalam pertobatan. Itu menjadi persoalan. Nah, kita lihat gambar animasi yang kedua, pertobatan yang sukses. Artinya ada perubahan, terjadi perubahan. Gambar animasi pertama begini, gambar yang kedua begitu. Artinya mengalami perubahan dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tiga itu mengalami proses perubahan. Dan inilah yang saya kata sebagai manusia ciptaan yang baru. Yang dulu sudah mati, sekarang adalah yang baru. Karena itu banyak penjahat-penjahat. Dan akhirnya dia setelah bertobat percaya Yesus, dia banyak membawa jiwa-jiwa baru. Kenapa bisa demikian? Karena penjahat tersebut berhasil di dalam pertobatannya, sehingga orang-orang sekeliling dia, orang-orang yang tahu bagaimana karakter dia sebelum mengenal Tuhan Yesus dan sesudah mengenal Tuhan Yesus, orang itu akhirnya terpesona dan ingin sama seperti dia. Sehingga banyak penjahat yang akhirnya bisa membawa banyak jiwa setelah mereka mengalami pertobatan. Salah satu contoh orang yang mengalami kegagalan dalam pertobatan itu adalah Simon si tukang sihir di kota Samaria. Kita lihat kegagalan di dalam pertobatannya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-24. Ini ayatnya cukup panjang, tapi saya akan kutip saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca secara lengkap di rumah, ya silakan. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita lihat Simon, tukang sihir yang gagal dalam pertobatan. Ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Inilah background kehidupan Simon ini. Dia seorang tukang sihir yang membuat orang-orang di kota Samaria itu terpesona dengan kekuatan sihirnya. Ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Perhatikan yang saya kasih garis merah, garis bawah dan warna merah. Orang ini terkenal sebagai kuasa, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Orang-orang Samaria karena tidak bisa membedakan antara utusan Tuhan dengan pekerjaan setan, maka mereka sangka ini adalah pekerjaan Tuhan. Mereka melihat ada satu mujizat, ada satu kuasa dari Simon, mereka anggap itu dari Tuhan, padahal itu dari setan, itu tukang sihir. Karena itulah
Salah satu cara setan memanipulasi adalah dengan melakukan mujizat. Jangan Anda anggap banyak pendeta-pendeta besar yang bisa lakukan mujizat itu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Sangat tergantung karakternya. Kalau pendeta yang banyak melakukan mujizat luar biasa, tapi karakternya tidak karu-karuan, saya nggak yakin itu dari Tuhan. Karena apa? Mestinya kalau itu dari Tuhan, Tuhan menyertai dia. Ada terjadi perubahan besar di dalam karakter dia. Nah, motivasi pelayanannya apa? Kalau pendeta besar yang banyak melakukan mujizat, sombong, mata duitan, betulkah mujizat-mujizat itu dari Tuhan? Itu perlu kita renungkan lebih jauh. Ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, waktu Filipus memberitakan Injil di kota itu, banyak orang Samaria yang melihat kuasa yang dilakukan oleh Filipus yang luar biasa, lalu mereka bertobat. Percaya Tuhan yang diberitakan oleh Filipus, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka mulai meninggalkan si tukang sihir Simon ini. Nah, Simon ini yang merasa mulai ditinggalkan satu demi satu, dia juga bingung. Loh, kenapa dulu kalian ikut saya, sekarang berubah? Nah, setelah itu dia coba dekati Filipus, dan ternyata dia melihat Filipus melakukan mujizat yang lebih dahsyat dari dia. Dan akhirnya dia juga mulai percaya. Kita lihat kelanjutannya ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Simon, tukang sihir ini akhirnya percaya Yesus. Dia dibaptis oleh Filipus. Dan tentunya sebelum tukang sihir ini, Simon ini dibaptis, pasti Filipus juga menekankan tentang dia harus bertobat. Karena kalau dia tidak bertobat, tidak mungkin Filipus akan membaptis dia. Nah, di sini pertobatan dalam sisi agama, perkataan, perbuatan, dan pikiran. Okay? Tapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Simon ini berhasil di dalam pertobatannya? Sudah tuntas? Ternyata belum. Simon ini belum. Berarti Simon tukang sihir ini sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan belum ada pertobatan yang benar-benar. Karakternya masih bermasalah, motivasinya masih bermasalah. Dan kita akan lihat kelanjutan dari pembacaan di sini, ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Di kota Samaria sudah banyak orang percaya, bahkan satu kota sudah percaya Tuhan Yesus melalui hasil penginjilan dari diaken Filipus. Nah, setelah mereka percaya Yesus, mereka dibaptis, termasuk Simon tukang sihir tadi. Lalu gereja pusat di Yerusalem mendapat berita bahwa kota Samaria sudah bertobat terima Yesus, tapi mereka belum dapat Roh Kudus. Satu orang pun belum dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memang sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Dan itu akan saya kupas pada pelajarannya selanjutnya. Nah, akhirnya di kota Yerusalem mengutus dua orang pelayannya, Petrus dan Yohanes, mengutus kedua rasul ini. Sampai di kota Samaria, orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah percaya Yesus, didoakan, ditumpangi tangan. Dan ketika ditumpangi tangan orang-orang Samaria itu, satu demi satu dapat Roh Kudus. Simon, tukang sihir ini, penasaran, kok hebat sekali ya kedua rasul ini, Yohanes dengan Petrus. Begitu kepala orang disentuh, langsung dapat Roh Kudus. Artinya, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas seseorang, mestinya ada gejala. Gejala apa? Simon bisa mengetahui ini dapat Roh Kudus, ini belum. Dan bagaimana Simon tahu bagaimana Roh Kudus turun atau seseorang? Berarti ada gejala. Lalu gejalanya apa? Menurut saya ada dua gejala yang paling nyata ketika seseorang dapat Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Bisa dilihat dan bisa didengar. Dan bisa dilihat waktu dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar, dan bisa didengar ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia otomatis bisa berglosolali, bisa berkata-kata dengan bahasa lidah.
yang Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bahasa roh. Nah, ini Simon ini, tukang sihir, melihat dengan jelas. Dan setelah dia melihat peristiwa itu, apa yang dia lakukan? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Perhatikan kata yang saya kasih klip-klip di sini. Ia menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Kenapa dia tawarkan uang? Ternyata pertobatan dari tukang sihir ini belum tuntas. Khususnya pertobatan dalam sisi agama. Karena dia baru percaya Tuhan, belum bisa membedakan agama Kristen dengan yang lain. Dia ini seorang dukun, seorang tukang sihir. Dia beranggapan kedua rasul ini ilmunya lebih besar, ilmunya lebih kuat dari dirinya. Sehingga ketika Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas kepala seseorang, badannya langsung bergetar dan berbahasa roh karena dipenuhi Roh Kudus. Dan dia juga kepingin, Simon itu taruh tangannya kepala seseorang, tidak ada perubahan. Karena itu dia penasaran, lalu ditawarkan uang. Artinya dia, si tukang sihir ini, mau berguru sama Yohanes dengan Petrus. Nangkap nggak? Mau berguru, sehingga dia tawarkan uang, tapi ada sesuatu yang diminta, berikan juga kuasa itu kepadaku. Dia ingin beli kuasa itu. Artinya dia ingin beli. Mungkin ada mantra-mantra tertentu yang kalau dia sudah kasih uang, lalu mantra itu diserahkan kepada si tukang sihir, sehingga dia tumpangi tangan, orang itu bisa dipenuhi Roh Kudus. Dia penasaran ingin dapatkan kuasa itu. Artinya di sini kita lihat pertobatan dari tukang sihir ini masih bermasalah. Apa yang dilakukan Petrus? Dengan keras Petrus menegur dia. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus dan di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi empedu dan pahit dan terjerat dalam kejahatan." Perhatikan kata Petrus kepada orang ini, bertobatlah dari kejahatanmu. Kok Petrus masih menekankan perlunya pertobatan? Bukankah dia sudah percaya Yesus? Bukankah dia sudah dibaptis? Ingat loh, tukang sihir ini sudah dibaptis oleh Filipus loh. Berarti pertobatan dia masih masalah. Sehingga Petrus tekankan sekali lagi, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah mohon pengampunan Tuhan. Petrus berkata, hatimu telah seperti empedu, pahit dan terjerat di dalam kejahatan. Disinilah artinya pertobatan. Simon tukang sihir, walaupun dia sudah percaya Yesus dan dibaptis, namun gagal dalam pertobatan. Hatinya masih pahit, hatinya penuh dengan kejahatan. Karena itulah saya ingin katakan kepada saudara yang menonton acara saya ini, orang Kristen belum tentu sudah benar dalam pertobatannya. Bahkan sekalipun pendeta, belum tentu dia sudah tuntas di dalam pertobatannya. Maka tidak heran kalau suatu saat engkau ditipu orang Kristen, dijahati orang Kristen, dikasari orang Kristen, dimaki orang Kristen. Jangan heran, karena memang banyak orang Kristen yang masih belum bertobat. Masih banyak orang Kristen yang gagal di dalam pertobatan mereka, sehingga karakter mereka sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus tidak ada bedanya. Sudah percaya Yesus, masih juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih selingkuh dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Pertobatannya itu ada masalah. Bapak Ibu yang saya kasih, dari kisah Simon tukang sihir ini kita belajar satu fakta. Sesungguhnya banyak orang walaupun dia sudah percaya Yesus, bahkan sudah dibaptis sekalipun, namun belum tentu benar-benar dia berhasil di dalam pertobatannya. Belum tentu. Banyak orang Kristen gagal dalam pertobatan. Bahkan maaf kata, kalau saya boleh katakan, termasuk pendeta-pendeta gagal dalam pertobatan. Karena itu banyak pendeta sebenarnya harus lakukan pertobatan ulang.
Sama seperti tukang sihir ini. Dia percaya Yesus, terima Yesus, karena dia incar kuasa yang lebih besar. Nangkap nggak Anda? Jadi dia tuh belum benar-benar mengerti kebenaran. Setelah dia melihat kuasa yang dilakukan oleh diaken Filipus lebih besar, lebih dahsyat dari dia, lalu dia percaya kepada diaken Filipus. Sebenarnya dia incar kuasa yang dimiliki Filipus, dia juga kepingin berguru pada Filipus. Namun belum, di Alkitab tidak jelaskan seperti itu. Dan faktanya setelah Rasul Yohanes dengan Petrus datang, dia ingin berguru kepada Petrus dan Yohanes, menawarkan uang. Ini ada uang, berikanlah kuasa itu kepadaku, supaya ketika aku menumpangkan tangan, orang lain juga bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan dia ingin berguru kepada Rasul Petrus. Sidang jemaat yang saya kasihi, tujuan Simon Petrus percaya Yesus adalah ingin dapatkan kuasa itu. Untuk apa dia dapat kuasa itu? Supaya suatu hari lebih banyak lagi ketika dia lakukan kuasa, orang-orang takjub kepada dia. Dulu orang tuh sangat takjub kepada dia, hormat sekali kepada dia karena kuasa dia melakukan sihir di kota Samaria. Tapi sejak munculnya Filipus, dia ditinggalkan, orang ikut Filipus. Sehingga dia beranggapan kalau saya dapat kuasa lebih besar, lebih tinggi lagi, pasti orang akan ikut saya lagi, akan kasih saya uang lagi. Percaya Yesus demi mendapatkan kekayaan. Banyak orang motivasi percaya Yesusnya bermasalah. Kalau tidak berkat, kesembuhan, jodoh, dan lain-lain sebagainya. Saya kadang-kadang prihatin kepada pendeta-pendeta, menawarkan berkat terus, berkat ini, berkat itu, banyak bicara berkat, tapi berbicara tentang Kristen yang sesungguhnya, pertobatan yang sesungguhnya jarang sekali dibahas. Berkat melulu yang dibahas. Emangnya percaya Tuhan Yesus tuh ingin cari duit? Kalau ingin jadi orang kaya, gak hanya karena percaya Yesus, tidak usah percaya Yesus, ke Gunung Kawi saja, dijamin Anda kaya, betul? Atau kalau engkau ingin jadi orang kaya, engkau percaya Yesus, ingin jadi orang kaya, saya ingin katakan kepada Anda, engkau tidak usah percaya Yesus, engkau bisa kaya kok, mati-matian bekerja. RRC, satu negara yang komunis, tapi lihat kekuatan ekonomi RRC, mereka nggak percaya Yesus, tapi sukses. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, tujuan kita percaya kepada Yesus bukan itu. Bukan berkat kesembuhan penyakit, dapat jodoh, dan macam-macam. Tujuan kita percaya Yesus hanya satu, diselamatkan. Itu tujuannya. Dosa kita diampuni. Itu yang paling esensi. Kalau kita setelah itu diberkati, penyakit disembuhkan, lalu dapat pasangan, yang itu bonus. Ingat, bonus, bukan tujuan utama. Karena itulah jangan seperti Simon tukang sihir ini. Akibatnya adalah tidak mengalami perubahan karakter. Tidak terjadi kelahiran kembali menjadi manusia ciptaan baru. Maka tidak heran kalau engkau sudah jadi Kristen dan tidak ada perubahan di dalam karaktermu. Jangan-jangan engkau percaya Tuhan Yesus itu hanya untuk hal-hal berkat, kesembuhan, jodoh, dan sebagainya. Karena bagi Anda itu yang Anda cari. Padahal di dalam kekristenan tidak sesederhana itu. Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang mengalami pertobatan. Pertobatan ini sangat menentukan karakter seseorang. Jika pertobatannya berhasil dan benar, maka orang itu akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang berakhlak baik, memiliki iman yang baik, imannya bertumbuh, dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, disinilah akan terbentuk menjadi Kristen yang bisa menjadi terang dan garam dunia. Kenapa orang Kristen tidak bisa menjadi terang dan garam dunia? Karena gagal di dalam pertobatan. Kalau pertobatannya berhasil, pasti dia menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat yang diliputi kegelapan. Percayalah, pertobatan itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Orang Kristen selalu ditanamkan untuk menjadi manusia ciptaan baru. Nah, manusia ciptaan baru itu sangat ditentukan oleh perbuatan. Pertobatan. Kalau pertobatannya berhasil, maka dia akan menjadi manusia ciptaan baru yang akhirnya fokus dari manusia ciptaan baru, fokus akhir dari pertobatan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, orang lain melihat engkau, dia melihat Yesus di dalam dirimu. Kalau orang lain melihat engkau, dia masih melihat engkau sebagai tukang pajak, tukang omel-omel,
tukang nipu, Anda gagal di dalam pertobatan. Tapi ketika orang melihat engkau sama seperti melihat Kristus, engkau sukses menjadi Kristen dan engkau menjadi orang yang sudah diperbarui menjadi manusia ciptaan baru. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus tentang masalah menjadi manusia atau menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan kalimat yang ingin saya jelaskan lebih tajam. Menanggalkan manusia lama. Ini adalah pertobatan sebelum Kristen. Sebelum Kristen kita menjadi manusia lama. Setelah itu kita harus mengalami satu proses menjadi manusia ciptaan baru. Nah, ini adalah hasil pertobatan. Artinya, sebelum Kristen dengan sesudah Kristen harus ada perubahan. Jika sebelum Kristen dengan sesudah Kristen tidak ada perubahan, maka manusia baru itu tidak terbentuk di dalam dirimu. Engkau gagal menjadi manusia baru, hanya tetap menjadi manusia lama. Hanya berganti status orang Kristen dan non-Kristen, itu saja. Yang terus-menerus diperbaharui. Dan setelah menjadi Kristen, bukan berarti selesai. Engkau terus harus melakukan penyempurnaan rohani. Karena itulah Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Apakah ada orang sempurna? Tidak mungkin ada, betul? Apalagi dikatakan sama seperti Bapa sempurna, enggak ada. Tapi kenapa Tuhan Yesus memberikan target yang begitu tinggi supaya manusia itu seumur hidupnya terus memperbaharui diri, tidak boleh puas, menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, semakin hari semakin naik level. Yang dulunya 1 bulan bohong, 1 tahun bohong 12 kali dijatah ya. 1 bulan bohong satu kali, 1 tahun bohong 12 kali. Nah, setelah itu tahun depan menjadi 11 kali, tahun depan menjadi 10 kali, 10 tahun mungkin engkau tidak akan jadi pembohong lagi. Itu yang namanya diperbaharui terus menerus. Dan kalimat terakhir, menurut gambar akhlaknya. Artinya, inilah hasil akhir dari pertobatan. Memiliki rupa dan gambar sama seperti Kristus. Sehingga orang melihat engkau sama seperti melihat Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, itulah target penyempurnaan rohani Rasul Paulus. Semoga ini juga menjadi target kita semua. Sehingga kita benar-benar menjadi manusia ciptaan yang baru. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah fokus terakhir. Oke, fokus penyempurnaan rohani kita. Fokus supaya kita menjadi manusia ciptaan yang baru sama seperti rupa Kristus. Jika kita dilihat orang belum sama seperti melihat Yesus Kristus, maka kita gagal di dalam pertobatan. Karena itulah topik menjadi manusia ciptaan baru menjadi topik yang sangat penting bagi kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bertatah di dalam kerajaan sorga, Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah mendengarkan pengajaran tentang menjadi manusia ciptaan yang baru. Memiliki karakter yang dibangun sesuai dengan kehendak Engkau, karakter Kristiani. Semoga para pemirsa, para penonton, dan juga yang mendengarkan pembahasan pada topik yang kedua ini ada perubahan. Terjadi perubahan menjadi manusia ciptaan yang baru sehingga mereka berhasil di dalam pertobatan mereka. Kiranya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu sehingga mereka dimampukan untuk menjadi manusia baru, manusia yang telah diperbaharui karakter, baik perkataan, perbuatan, dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan dengarkan pujian dari Bapak Jonathan Prawira dengan judul Emas yang Murni. Emas yang murni adalah emas yang berhasil disingkirkan yang kotor-kotor. Itulah wujud
pertobatan orang Kristen menjadi yang baru, emas yang baru, emas yang lama sudah mati, emas yang sudah lama sudah diperbaharui melalui pembakaran yang luar biasa, muncullah emas yang baru. Semoga engkau menjadi emas yang baru, berharga di mata Tuhan. Pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih. Tak mungkin Kau buang diriku. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku, indah pada waktumu nanti, ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih. Tak mungkin Kau buang diriku. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku, indah pada waktumu nanti, ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan roh